Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial. Tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka dan Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Cik, aku jijik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Ayo jalan, jalan. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dan Beni sebagai Ki Sembarang. Dalam seri yang pertama ini, didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Indrawati sebagai Lara Manis, Francisca sebagai Nyai Selir, dan Beni sebagai Ki Sembarang. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Lara Manis mengambil keputusannya sendiri. Kemudian dia pergi meninggalkan desanya secara diam-diam. Semuanya dia lakukan karena merasa dirinya benar-benar tertekan. Dia merasa hidupnya bagaikan berada di atas bara api neraka, dikarenakan hinaan, cacian, dan kadang penganiayaan penduduk desanya yang menyerang dirinya. Aku sudah jauh meninggalkan desaku. Aku sendiri tidak tahu sampai di mana aku sekarang ini. Gelap sekali. Aku tidak bisa lagi melihat arah jalanku sendiri. Kenapa perasaanku terasa tidak enak sekali? Hatiku tiba-tiba berdebar-debar. Perasaanku seperti ada orang yang mengikuti aku di belakang. Aku tidak melihat apa-apa di belakangku. Tapi perasaanku semakin tidak enak sekali. Aku sepertinya mendengar ada suara langkah orang terus mengikuti aku di belakang. Lara Manis menghentikan langkahnya. Gadis itu melihat ke arah ke belakang. Suasana begitu gelap. Namun tak ada yang bisa dia lihat. Akhirnya Lara Manis memutuskan untuk berjalan lagi, memasuki hutan belantara. Menjelang tengah malam,
Lara Manis sampai di hutan Ceremai. Mendadak dia berhenti ketika mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pasti ada orang mengikuti aku. Aku dengar daun-daun kering seperti diinjak-injak orang. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Mungkin orang itu bersembunyi. Aku mendengar suara langkah kaki orang itu lagi. Apakah mungkin ada orang selain aku di hutan ini? Sepertinya aku memang sedang diikuti orang. Tapi orang itu tidak mau menampakkan diri. Hei, siapa yang bersembunyi di kegelapan? Ayo, keluarlah. Kalau kau ingin bertemu denganku, jangan kau buntuti aku terus. Ayo keluar. Dia tidak muncul juga. Biar saja. Mau apa sebenarnya mengikuti aku terus? Kakiku rasanya letih sekali. Sebaiknya aku istirahat saja. Aku mau kemana sebenarnya? Aku tidak punya tujuan yang pasti. Aku hanya ingin pergi jauh sekali dari desaku. Aku tidak mau lagi melihat desaku. Rasanya sudah seperti neraka. Aduh. Penyakit jahanam. Lara Manis menjadi kesendirinya sendiri dikarenakan penyakit boroknya. Lalu kedua tangannya mencakar-cakar wajahnya hingga membuat luka berdarah dan nanah pada borok-boroknya. Borok jahanam. Aku lebih baik mati. Aku tidak mau hidup penuh penderitaan begini. Gara-gara borok-borok ini, aku diusir dari desaku. Aku menjadi bahan hinaan dan ejekan orang. Tidak. Aku harus mati. Aku harus mati. Aku sudah tidak berguna hidup. Aku tidak mau diriku menjadi bahan ejekan dan hinaan orang. Tidak. Ibu, apa salah dan dosaku hingga nasib anakmu buruk begini? Kenapa aku dilahirkan ke dunia ini dengan wajah buruk begini? Lara Manis merengek bagaikan bocah. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. Dan pada saat itu, mendadak sepasang mata memancar merah muncul berkelebat mendekati Lara Manis. Kemudian sepasang mata yang memancar merah itu menjelma menjadi seorang nenek bungkuk. Anak manis. Siapa kau, nenek? Jangan takut, anak manis. Apa yang sedang kau sedihkan? Aku tidak sedih. Aku kesal dengan penyakit borokku. Kau siapa? Apakah kau yang sejak semula membuntuti aku? Iya, aku memang membuntutimu. Aku kasihan melihatmu. Kenapa kau sedih, anak manis? Wajahmu cantik. Kau pasti banyak disukai laki-laki. Nenek bohong. Aku tidak bohong. Kau benar-benar cantik. Apa nenek tidak melihat? Wajahku penuh borok busuk. Kedua tanganku, kedua kakiku juga. Lihatlah semuanya. Aku ingin mati. Aku ingin mati. Kau terlalu menghina dirimu sendiri. Aku tidak menghina diriku, Nek. Tapi aku kesal dengan penyakit borokku. Aku menjadi bahan hinaan orang. Aku terpaksa harus pergi dari desaku. Hidupku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kalau saja kau masih ingin mempercantik dirimu, tentunya kau tidak berpikiran seperti itu.
bagaimana aku bisa menjadi cantik? Bagaimana penyakit borok parut ini akan lenyap? Itu mimpi, Nek. Aku sanggup membuat wajahmu menjadi cantik dan melenyapkan penyakit borokmu itu. Kau tidak main-main, Nek. Kau pikir aku ini anak kecil, ha? Kalau kau sungguh-sungguh, datanglah ke puncak Gunung Ceremai. Ke puncak Gunung Ceremai? Iya. Mau apa aku ke sana? Aku sudah dengar kabar tentang angkernya Gunung Ceremai. Apakah kau akan menjadikan diriku menjadi santapan makhluk siluman di sana? Kau nampaknya meremehkan aku. Kau pikir aku ini siapa? Maafkan saya. Saya tidak bermaksud mengejek nenek. Saya hanya bertanya, mau apa saya disuruh datang ke puncak Gunung Ceremai? Kau tidak perlu banyak tanya. Pergilah ke sana. Aku akan menunggumu. Nenek, tunggu. Nenek itu lenyap. Cepat sekali dia hilang. Siapa nenek itu sebenarnya? Dia akan menungguku di puncak Gunung Ceremai. Pagi mulai merekah. Cahaya matahari mengintip dari celah-celah daun pepohonan. Pagi ini kita melihat ke pondok Lara Manis yang telah ditinggalkannya. Di pondok yang berbentuk panggung itu, Nyai Selir Ibu Lara Manis nampak sedang kebingungan dengan hilangnya Lara Manis anak gadisnya. Lara Manis, Lara Manis, di mana kau? Lara Manis, kemana anak itu? Aku khawatir dia keluar lagi. Aku khawatir dia kenapa-kenapa lagi. Lara Manis, Lara Manis. Kemana anak itu? Aku khawatir sekali dia pergi jauh. Dia memang sering pergi tanpa memberitahu aku. Biasanya dia jalan-jalan ke induk desa. Aku takut dia akan mengalami kejadian seperti kemarin. Kepala dan keningnya sudah luka, bekas ditimpuki penduduk kemarin siang. Aku harus mencari dia. Lara Manis, Lara Manis. Nyai Selir dengan tergesa meninggalkan pondoknya. Akhirnya sampailah dia di induk desanya. Dia kebingungan, wajahnya kelihatan cemas. Di mana anak itu? Bapak-bapak, maaf, apakah kalian melihat Lara Manis, anak saya? Kenapa kalian malah menjauhi aku? Kalian tidak mau menjawabnya. Memangnya aku kenapa? Nyai Selir sedih dan kecewa karena penduduk desa yang ditanya malah menghindar jauh-jauh. Kemudian dia bertanya lagi pada sekelompok pemuda desa yang tengah berkumpul. Apakah di antara kalian ada yang melihat Lara Manis, anak saya? Kalian juga menjauhi aku. Kalian tidak menghiraukan aku. Apa salahku? Kenapa semua orang memandangku sudah seperti pengemis jalanan? Mereka sepertinya jijik melihat aku. Lara Manis, Lara Manis, Lara Manis, Lara Manis. Hei, berhenti! Bukankah kau Nyai Selir, Ibu Lara Manis? Kau Ki Sembarang? Kau pasti tahu di mana Lara Manis anakku berada, kan? Aku tidak mengurusi anak sial itu. Aku benci pada anakmu. Ingatkan padamu, kami tidak mau melihat Lara Manis ada di desa ini. Anakmu harus segera pergi dari desa ini. Penyakit boroknya berbahaya. Anakku tidak apa-apa. Dia bukan orang jahat. Penyakitnya tidak akan menular. Tutup mulutmu. Kau kejam. Kau punya hati, tapi kau tidak punya perasaan. Diam, kataku. Aku tahu kalian benci pada Lara Manis. Tapi dia bukan binatang jalanan. Dikejar-kejar seperti maling, ditempuki dengan batu dan diusir. Aku ibunya. Aku yang melahirkan dia. Aku tidak terima anakku disakiti. Kau harus memberitahu di mana Lara Manis sekarang berada.
Kurang ajar. Kau kejam. Ngajar kau. Hei, jangan lari kau. Jangan lari. Bangsat. Biar saja anak itu mampus. Nyai Selir mencari Lara Manis. Gadis itu rupanya pergi dari pondoknya. Kuharapkan gadis itu pergi dari desa ini. Terkutuklah kau, Ki Sembarang. Terkutuklah kau. Lara Manis. Lara Manis. Nyai Selir terus berlari dan menangis menuju ke pondoknya. Wanita setengah tua itu masih saja berteriak memanggil-manggil Lara Manis anaknya. Sebentar kemudian dia sampai di pondoknya, langsung masuk dan menutup pintu pondoknya. Lara Manis. Di mana kamu, anakku? Ibu takut kau kenapa-napa. Ibu takut kau telah diapa-apakan orang. Lara Manis, luka di kepala dan keningmu belum sembuh, anakku. Nyai Selir merapatkan tubuhnya pada dinding pintu. Wanita setengah tua itu kemudian duduk menyender. Air matanya meleleh di antara dua belah pipinya. Kau tidak pernah mengganggu orang. Kau anak baik. Mereka memang kejam. Mereka tidak punya perasaan. Ki Sembarang telah menghasut penduduk agar Lara Manis diusir dari desa ini. Kejam. Kejam. Nyai Selir mengerok-gerok darah kering yang melekat di bale-bale. Darah kering itu bekas cacaran luka Lara Manis anaknya tempo hari. Wanita setengah tua itu menghapus dan membersihkan bale-bale tanpa ada sisa. Cacaran darah ini tidak boleh terus mengering di tempat ini. Jika aku melihatnya, akan menambah kesedihan dan kepedihanku saja. Karena ingatanku akan terus timbul pada kejadian Lara Manis anakku kemarin siang. Mataku terbayang ketika kemarin siang Lara Manis pulang dengan wajah berlumuran darah. Dia bilang bahwa dia habis dikejar-kejar seperti maling oleh penduduk. Dia bilang habis ditimpuki dengan batu. Malang sekali anakku. Entah kemana perginya anak itu kini. Aku takut kalau dia benar-benar pergi meninggalkan desa ini. Matahari sudah cukup terang. Aku lupa mengambil air di sungai bebatuan. Nyai Selir turun dari pondoknya, kemudian pergi menuju ke sungai. Tak lama kemudian, Nyai Selir tiba di sungai bebatuan. Pada saat itulah, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang sama-sama mengambil air. Wanita itu tidak lain adalah Nilam Cahya. Nyai, siapa? Saya Nilam. Nilam, sepertinya kau bukan penduduk asli desa Simpruk ini. Saya tidak kenal denganmu. Saya baru melihatmu. Di mana kau tinggal? Saya tamunya Ki Dharma. Oh. Saya memang bukan penduduk asli desa Simpruk ini. Tamunya Ki Dharma? Iya. Oh, iya. Saya kenal Ki Dharma. Jadi kau tinggal tidak jauh dari pondok saya. Nyai tinggal di mana? Di tepi hutan. Oh. Tidak jauh dari pondok Ki Dharma. Panggil saya Nyai Selir. Nyai Selir? Nyai pasti Ibu Lara Manis, bukan? Benar. Kau tahu dari mana? Ki Dharma pernah cerita pada saya. Saya juga pernah bertemu Lara Manis dan bercakap-cakap di sungai bebatuan ini. Lara Manis di mana, Nyai? Apa dia ada di rumah? Itulah yang sedang menjadi pikiran saya, Nilam. Kenapa? Apakah ada terjadi sesuatu pada Lara Manis? Lara Manis menghilang entah kemana. Saya sudah mencarinya. Saya khawatir anak itu benar-benar pergi meninggalkan desa ini. Saya sudah dengar cerita tentang Lara Manis dari Ki Dharma. Kasihan. Malang sekali dia. Iya, Nilam. Katanya dia akan diusir dari desa ini karena penyakit boroknya itu. Iya, begitulah.
Kenapa nasibnya buruk sekali? Sejak siang kemarin dia pulang dalam keadaan yang menyedihkan. Anak itu semalaman tidak tidur, Nilam. Dia selalu bicara akan keadaan dirinya. Dia seperti putus asa. Dia katakan dia akan pergi meninggalkan desa ini. Nyatanya... Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Saya khawatir. Saya takut dia diapa-apakan orang lagi, Nilam. Padahal luka di kepala dan keningnya belum sembuh. Kenapa memangnya, Nyai? Apa kau belum dengar kemarin siang? Kemarin siang itu, Lara Manis habis dikejar-kejar seperti maling. Dia ditimpuki hingga luka-luka banyak mengeluarkan darah, Nilam. Terlalu penduduk desa ini. Apakah mereka tidak punya perasaan? Apakah Nyai Selir tidak menuntut tanggung jawab? Saya takut kepada si Ki Sembarang, Nilam. Kepala keamanan... Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Laki-laki itu. Jadi, Lara Manis kini benar-benar pergi meninggalkan desa ini? Saya sebenarnya tidak tahu. Tapi saya yakin kalau Lara Manis pasti pergi meninggalkan desa ini. Saya hanya heran dengan penyakit boroknya. Tentunya Nyai Selir sebagai ibunya tahu apa penyebab penyakit boroknya itu. Gadis seusia Lara Manis seharusnya sedang mengalami masa keindahan. Tapi kalau saya pikir, sepertinya Lara Manis hidupnya selalu dihadang dengan penderitaan karena penyakit boroknya itu. Saya juga tidak tahu, Nilam. Sejak masa kanak-kanaknya, Lara Manis memang tidak pernah merasakan kebahagiaan hidup. Apalagi setelah ayahnya meninggal, dia diserang penyakit borok. Saya mengerti keinginannya. Saya tahu dia ingin merasakan hidup seperti gadis-gadis lainnya. Tapi hal itu tidak pernah dia temui. Saya sering mengkhawatirkan dia. Saya suka sedih jika dia sedang merenungi nasib dirinya. Dia juga pernah mengatakan pada saya, dia mencintai seorang pemuda. Bahkan dia katakan, pemuda itu kekasihnya. Apakah anak muda yang dia ceritakan itu bernama Den Pandali, Nilam? Iya. Saya antara percaya dan tidak. Saya tidak bisa cerita, Nilam. Ya, maklumlah. Hayalannya suka begitu. Maaf, saya harus kembali. Singgahlah kapan-kapan ke pondok saya, Nilam. Terima kasih. Satu waktu saya pasti akan datang, Nyai. Mari, Nilam. Nyai Selir menenteng tempat airnya dan kemudian melangkah pergi meninggalkan sungai bebatuan itu. Nilam Cahya memandanginya dengan prihatin. Benar, Lara Manis pergi meninggalkan desa ini, Nilam. Nyai Selir yang mengatakan begitu, Ki. Saya baru bertemu dia di sungai bebatuan. Kasihan Lara Manis. Itu berarti dia mengambil keputusannya sendiri. Dia mungkin merasa tidak tahan dengan beban penderitaan yang dialami di desa Simpruk ini, Nilam. Maaf, Ki Dharma. Saya harus melihat Restu di kamar. Silakan. Nilam Cahya melangkah masuk ke dalam kamar, kemudian duduk di tepi bale-bale. Sementara di hadapannya, Restu Singgih masih terbaring pingsan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk bisa menolong dirimu. Pengaruh guna-guna pemikat ajian Jaran Goyang Nini Pelet masih kuat di dirimu. Nilam Cahya kemudian mengambil kain basah yang sudah direndam air, lalu menyeka seluruh tubuh dan wajah Restu Singgih. Mudah-mudahan kau tidak akan apa-apa, Restu. Setelah selesai, Nilam Cahya kemudian melangkah keluar kamarnya, lalu terus keluar pondok. Kemudian wanita cantik itu berdiri di serambi pondok sambil melihat Ki Dharma yang sedang sibuk mengumpulkan kayu bakar di halaman. Nilam Cahya kemudian mendekati Ki Dharma. Biar saya bantu, Ki. Tidak usah. Biar saya saja yang mengumpulkan kayu bakar ini. Bagaimana dengan Restu? Saya baru saja membersihkan tubuhnya. Panasnya sudah turun? Agak menurun. Tidak sepanas seperti kemarin-kemarin. Apa yang harus saya bantu, Nilam? Saya ini tidak bisa apa-apa. Saya juga merasa bingung dengan keadaan Restu itu. Jangan merepotkan, Ki. Saya akan berusaha mengatasinya sendiri.
Apakah tidak sebaiknya siang ini kau jalan-jalan melihat keadaan desa Simpruk? Kau bisa jenuh berada di rumah terus. Kau begitu setia menunggu restumu setiap hari, Nilam. Saya khawatir dia kenapa-napa, Ki. Kalau kau mau pergi jalan-jalan, pergilah. Biar aku yang menunggui restu. Saya memang berniat akan keluar. Tapi saya khawatir meninggalkan restu. Apa kau tidak percaya padaku? Saya hanya takut merepotkan, Ki. Jangan begitu, Nilam. Kalian di pondokku sudah aku anggap anak-anakku sendiri. Kalau kau ingin keluar, pergilah. Pakai saja kudaku. Terima kasih, Ki Dharma. Kalau begitu, saya pergi sebentar. Ada yang ingin saya beli. Setelah pamitan, Nilam Cahya menuju ke kandang kuda. Kemudian dia melompat ke punggung kuda dan menggebrak kudanya. Ki Sembarang, lihat itu. Bukankah itu wanita yang tempo hari ingin menolong Lara Manis? Benar, Komeng, benar. Wanita itu muncul lagi di desa ini. Di mana ya wanita itu tinggal? Tapi bukankah semula yang aku tahu dia mengendarai kereta kuda? Mungkin kereta kudanya ditaruh di tempat tinggalnya, Ki. Iya. Wah, rupanya wanita itu cantik sekali, Ki. Iya. Cantik juga wanita ya? itu. Cantik kan? Mau kemana dia? Sepertinya dia akan menuju ke warung makan, Ki. Komeng, ya. Ayo kita ke warung makan itu. Selamat datang, Nyai. Kau siapa? Nyai pasti orang baru di desa ini ya? Nyai baru melihat saya. Nyai tidak kenal siapa saya? Kenalkan, saya Rahayu, pemilik warung makan ini. Namamu bagus. Benar kau pemilik warung makan ini? Iya. Loh, kenapa Nyai kelihatannya heran? Tidak. Semua penduduk sudah kenal dengan saya, Nyai. Silakan. Nyai adalah tamu kedua yang datang ke desa Simpruk ini. Benarkah begitu? Apakah di desa ini baru kedatangan 2 orang tamu dari luar? Dan aku adalah orang kedua? Lalu siapa tamu pertamanya? Juga orang dari daerah luar desa ini. Nanti pun Nyai bisa tahu. Ayo, mari silakan, Nyai. Silakan duduk, Nyai. Saya kira di sini nyaman. Oh ya, Nyai mau pesan apa? Saya tidak makan di sini. Buatkan saja saya nasi bungkus 2. Baik, saya akan siapkan. Saya tinggal sebentar, Nyai. Tak lama kemudian, gadis cantik belia itu sudah kembali membawa 2 bungkusan yang dipesan Nilam Cahya. Ini pesanannya, Nyai. Terima kasih. Ini uangnya. Terima kasih, Nyai. Sebentar. Iya. Boleh kan saya Anda tahu? sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Saya juga belum kenal siapa Nyai. Panggil saja saya Nilam. Nilam. Nyai masih kelihatan muda. Nyai sangat cantik sekali. Tentunya Nyai datang dari jauh. Oh ya, di mana Nyai Nilam tinggal? Saya tinggal di rumah Ki Dharma. Kau kenal orang itu? Kau kenapa kau diam, Rahayu? Kau... tadi aku lihat agak terkejut mendengar nama Ki Dharma. Nampaknya kau tidak suka mendengar nama itu. Tidak, saya kenal laki-laki tua itu. Ki Dharma baik-baik saja, bukan? Ya, dia baik. Saya sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Saya sudah lama tinggal di rumah Ki Dharma. Iya. Maaf, Nyai. Saya harus melayani tamu saya. Tunggu. Kau belum mengatakan siapa tamu pertama yang aku tanyakan tadi. Apakah penting buat Nyai Nilam? Saya hanya ingin tahu saja. Tidak keberatan kan kau menyebutkannya? Tidak. Tapi apakah Nyai tidak takut kalau dia juga nanti kenal dengan Nyai Nilam? Apa maksudmu? Wah, bagaimana saya harus cerita, Nyai Nilam? Kau tidak mau menceritakannya? Bukan begitu. Saya hanya tidak mau menceritakan rahasia orang lain. Tapi baiklah, sekedar tahu namanya saja. Tamuku yang pertama adalah teman baik Den Pandali. Nyai Nilam kenal kan siapa Den Pandali? Iya, saya sudah dengar siapa itu Pandali. Dia orang yang dihormati di desa ini, bukan? Lalu
Siapa temannya itu? Nilam Cahya kelihatan penasaran sekali. Dia ingin tahu tentang siapa tamu pertama setelah dia yang sudah datang ke desa Simpruk itu. Sementara Rahayu, gadis cantik belia pemilik warung makan itu, masih enggan menyebutkan nama orang yang dikatakan tamu pertama itu. Rahayu, kau katakan tamu pertama di desa ini adalah teman dekat Den Pandale. Bisa kan kau sebutkan siapa nama orang tamu pertama itu? Wah, Nyai Nilam sepertinya penasaran juga ya. Saya hanya ingin sekedar tahu, karena saya agak heran juga. Ternyata desa Simpruk ini baru dimasuki 2 orang tamu dari daerah lain. Yang pertama, dan aku adalah orang kedua. Wah, maaf. Saya tidak bisa menyebutkan tamu pertama itu. Nanti Nyai Nilam pasti tahu sendiri. Maaf Nyai Nilam, saya harus melayani tamu yang lain. Permisi. Kenapa Rahayu tidak mau menyebutkan orang yang aku tanyakan itu? Aku penasaran juga, siapa orang yang disebut tamu pertama yang sudah datang ke desa ini? Nilam Cahya bergegas pergi dari warung makan itu. Lalu mendadak dia berhenti, karena melihat 2 orang laki-laki datang menghampirinya. Kedua laki-laki itu tidak lain adalah Ki Sembarang dan Komeng. Selamat bertemu lagi dengan kami, Nyai. Bukankah kau yang bernama Ki Sembarang, kepala keamanan desa ini? Rupanya Nyai masih kenal dengan wajah dan nama saya. Saya tidak akan lupa dengan kejadian penganiayaan tempo hari. Bukankah kalian yang telah mengejar-ngejar dan menimpuki Lara Manis tempo hari? Betul, betul sekali. Lupakanlah kejadian itu, Nyai. Tidak semudah itu, Ki. Saya bukanlah orang yang mudah mengabaikan persoalan buruk dengan lupa begitu saja. Apalagi kejadian itu di hadapan mata saya sendiri. Rupanya Nyai merasa tidak senang dengan kejadian itu. Siapakah Nyai sebenarnya? Sehingga Nyai begitu membela Lara Manis. Saya hanya tamu di desa ini. Saya juga baru kenal dengan Lara Manis. Alah, untuk apa Nyai membela gadis celaka itu? Dia berbahaya. Penyakit boroknya saja bisa menulari. Repot kalau Lara Manis masih ada di desa ini. Tapi dia juga punya hak hidup di desanya sendiri. Kukira penyakit boroknya tidak apa-apa. Itu menurut Nyai. Iya. Tapi kami harus mengusir gadis itu. Nyai jangan turut campur. Nyai hanyalah orang luar. Saya bukan membela. Tapi saya tidak bisa melihat kejahatan di mata saya. Apa Nyai pikir kami penjahat? Menganiaya orang yang tidak bersalah. Apakah itu bukan penjahat namanya? Kurang ajar. Ada apa ini? Wanita sial itu menuduh kami penjahat. Nampaknya dia benar-benar ingin membela Lara Manis, gadis celaka itu. Ki Sembarang, kau adalah kepala keamanan desa. Tidak sepantasnya sikapmu demikian. Maafkan saya, Rahayu. Saya tidak mau mengacau di warung makanmu ini. Saya di sini tamu. Saya tidak mau membuat keributan. Saya permisi. Nilam Cahya melangkah keluar. Ki Sembarang matanya menatap tajam kepergian Nilam Cahya. Rahayu, seharusnya kau tidak perlu menahanku. Aku ingin memberi pelajaran pada wanita itu tadi. Kalian sudah kenal dengan wanita itu? Belum. Kami hanya baru melihat tempo hari ketika dia menolong Lara Manis dari kejaran kami. Namanya Nilam. Dia tinggal di rumah Ki Dharma. Sepertinya wanita itu bukan orang sembarangan. Kau sudah pulang, Nilam? Saya hanya mampir ke warung makan, Ki. Apa yang kau beli? Kau merepotkan sekali. Untuk makan siang kita. Kau membelinya di warung gadis itu? Iya. Ki Dharma kenal gadis pemilik warung makan itu? Iya. Semua orang di desa ini kenal siapa itu Rahayu. Ya, namanya Rahayu. Dia masih muda sekali. Wajahnya cantik, cerdik, lincah, dan juga ramah. Warung makannya banyak dikunjungi orang, Ki. Karena kecantikannya itu, banyak laki-laki yang sering berkunjung ke warung makannya itu. Tapi Rahayu belum mempunyai kekasih. Walau banyak laki-laki yang jatuh hati padanya, Nilam. Dia mengatakan pada saya bahwa saya adalah orang kedua yang ada di desa ini. Ada tamu pertama sebelum saya, Ki. Tapi Rahayu tidak mau memberitahu siapa tamu pertama itu. Saya dibuatnya penasaran. Mungkin Ki Dharma tahu? Tidak. Rahayu bilang, tamu pertama yang ada di desa ini adalah teman dekatnya Den Pandale.
Saya pikir Ki Dharma juga tahu. Teman dekatnya Den Pandali. Iya. Rasanya saya baru dengar. Yang saya tahu, Den Pandali itu jarang keluar rumah. Dia jarang bergaul, apalagi mempunyai teman dekat dari desa lain. Barangkali Rahayu itu hanya mengada-ada saja. Jangan terlalu dipersoalkan, Nilam. Saya pikir Rahayu itu tidak mengada-ngada, Ki. Saya juga tidak tahu, Nilam. Barangkali Rahayu tahu siapa tamu pertama yang ada di desa ini. Kalau boleh saya tahu, siapa Rahayu sebenarnya? Dia hanya gadis yatim piatu. Dia hidup sebatang kara. Oh, benarkah begitu? Iya. Memangnya kenapa? Saya hanya kagum. Gadis cantik semuda dia sudah bisa menjalankan usaha yang sebesar itu. Sudah lama, Nilam. Gadis itu ramah, murah senyum, Ki. Tapi saya heran juga. Kenapa? Kenapa dia tidak suka ketika saya menyebut nama Ki Dharma di hadapan dia? Sikapnya cepat berubah. Sepertinya ada persoalan antara Rahayu dengan Ki Dharma. Ayo kita makan, Nilam. Ki Dharma sikapnya menjadi gugup ketika Nilam Cahya mengatakan Rahayu sepertinya tidak suka mendengar nama Ki Dharma disebut. Laki-laki tua itu sepertinya ingin menutup persoalan rahasianya sendiri agar Nilam Cahya tidak tahu. Ki Dharma kemudian dengan lahapnya menyantap bungkusan makan siangnya. Selesai makan, Ki Dharma kemudian keluar pondoknya. Nilam Cahya menjadi penasaran, lalu ia mengikutinya. Sebentar saja keduanya sudah berada di serambi pondok dan Ki Dharma nampaknya tidak bisa tenang. Ki Dharma? Iya, ada apa, Nilam? Maaf, saya lihat sikap Ki Dharma seperti tidak tenang dan gugup menghadapi saya. Apakah perkataan saya tadi yang membuat Ki Dharma menjadi tersinggung? Sudahlah, Nilam. Jangan dipersoalkan lagi. Saya kira tidak ada apa-apa. Tapi saya merasa tidak enak, Ki. Tadi ketika saya katakan kalau Rahayu menjadi tidak suka ketika saya sebut nama Ki Dharma. Tidak, saya tidak punya persoalan apa-apa pada Rahayu. Sudahlah, jangan dipermasalahkan lagi, Nilam. Maaf, saya tinggal dulu. Sementara itu di suatu tempat yang jauh, di mana matahari sudah mengintip di balik bukit Ceremai, nampaklah seorang gadis berpakaian compang-camping tengah melangkah di jalan setapak, yang kanan kirinya penuh sawah-sawah lebar. Gadis itu adalah Lara Manis, yang sudah berhari-hari menempuh perjalanan. Masih jauhkah puncak Gunung Ceremai itu? Rasanya aku sudah tidak tahan berjalan setiap hari. Nenek bungkuk yang aku temui di hutan itu pasti bohong padaku. Lara Manis nampak kesal sendiri. Gadis itu kemudian duduk di pematang sawah melepaskan lelah. Sejenak dia menyeka keringatnya yang membasahi wajahnya. Katanya dia bisa menjadikan wajahku cantik, menghilangkan penyakit borokku yang memenuhi wajahku ini. Siapa ya nenek itu sebenarnya? Aku disuruh datang ke Gunung Ceremai. Katanya dia menunggu aku di sana. Mau apa nenek itu? Ada orang baru naik dari sawah. Sepertinya seorang petani. Sebaiknya aku tanya saja orang itu. Barangkali dia tahu letak Gunung Ceremai itu. Lara Manis terbangun. Kemudian dia melangkah mendekati orang yang dilihatnya itu. Seorang laki-laki bertopi tudung tengah menaiki sawah. Kemudian orang itu duduk di tepian pematang sawah. Lalu Lara Manis mendekatinya. Maaf, Pak. Saya ingin bertanya. Pak? Pak? Kenapa diam saja? Aneh sekali orang itu. Dia diam saja. Dia tidak memperdulikan aku. Dia juga tidak mau menampakkan wajahnya yang tertutup topi tudungnya. Pak, saya mau tanya, apakah Bapak tahu letak Gunung Ceremai? Kau mau kemana, anak manis? Kenapa Bapak bicara wajahnya tetap menunduk? Bapak sepertinya tidak ingin wajah Bapak diketahui saya. Aku sudah jawab. Kau mau kemana? Saya ingin ke puncak Gunung Ceremai, Pak. Apa kau tidak takut datang ke sana? Takut apa?
Saya memang akan ke puncak Gunung Ciremai. Memangnya kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Aku malah senang kau datang ke daerahku. Bapak juga tinggal di Gunung Ciremai? Iya. Aku juga salah satu penghuninya, Gunung Ciremai. Apakah masih jauh dari sini, Pak? Lihat ke arah sampingmu. Lara Manis tercengang, serasa dia tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Jauh di hadapannya, nampak tergambar pemandangan yang mempesona. Sebuah gunung yang hijau dipenuhi rimbunan pohon. Kabut tebal bertebaran bagaikan kapas tengah menyelimuti gunung itu. Itukah Gunung Ciremai? Wah, jika dilihat dari sini, gunung itu begitu indah mempesona pemandangannya. Tapi jika aku perhatikan baik-baik, nampaknya angker sekali. Pak? Hah? Ular? Lara Manis melompat. Gadis itu jatuh terduduk. Di hadapannya, seekor ular besar panjang merayap-rayap di antara rerumputan. Dari mana ular itu munculnya? Dan kemana Bapak petani tadi? Wah, orang itu menghilang. Aneh. Ular itu bertengger memperhatikan aku. Lara Manis bangkit, kemudian berlari cepat sekali. Dan pada saat itu juga, ular itu menghilang dengan tiba-tiba. Lelah sekali. Aku tidak bisa melihat jalan lagi. Aduh, gelap sekali. Langkah gadis itu tertatih-tatih. Sebentar dia jatuh, kemudian bangun dan melangkah lagi. Mendadak Lara Manis menghentikan langkahnya ketika melihat seorang gadis cantik tengah membakar seekor binatang di kayu api bakar. Ada orang di depan sana. Nampaknya seorang gadis. Dia mengenakan gaun putih. Gadis itu sedang membakar seekor binatang buruan. Siapa gadis itu ya? Di tengah hutan belantara malam begini, ada seorang gadis. Aneh. Lara Manis keheranan. Dengan penuh hati-hati, ia mendekati gadis bergaun putih yang tengah membakar binatang itu. Selamat malam, Nyai. Nyai, kenapa Nyai diam saja? Aneh. Gadis itu seperti tidak mempedulikan aku. Dia tetap menundukkan wajahnya. Nyai, kenapa Nyai diam saja? Kau mau apa, anak manis? Nyai siapa? Kenapa malam begini Nyai berada di hutan belantara ini, Nyai? Hutan Ciremai ini memang daerahku. Aku tinggal di sekitar hutan Ciremai ini. Di mana rumah Nyai? Di dekat puncak Gunung Ciremai. Puncak Gunung Ciremai? Saya juga ingin ke sana, Nyai. Apakah puncak Gunung Ciremai masih jauh? Masih jauh. Apa benar kau ingin menjadi teman kami? Teman kalian? Apa maksud Nyai? Kami sudah dengar kabar dari pimpinan kami bahwa akan ada tamu yang menjadi teman kami. Kami kira kaulah calon teman kami, anak manis. Aku calon teman kalian. Lalu siapa pimpinan kalian itu? Beliau penguasa Gunung Ciremai. Beliau bernama Nini Pelet. Nini Pelet? Aku tidak kenal orang itu. Nanti kau akan kenal. Beliau sedang menunggumu di puncak Gunung Ciremai. Berjalanlah terus. Tidak lama lagi, kau akan sampai di puncak Gunung Ciremai. Nyai, arah mana yang harus aku tempuh? Kau jalan saja ke arah depanmu. Gadis bergaun putih menunjuk ke arah depannya. Lara Manis melihat ke arah depannya. Mendadak Lara Manis melompat kaget. Ketika dia akan melihat kembali gadis bergaun putih itu, gadis itu telah menghilang. Dan yang nampak di hadapannya, seekor ular besar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.